Keputusasaan itu nyata, tapi bukan akhir. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku. Ada saat-saat kita merasa kuat, penuh harapan, dan yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana. Namun, ada juga momen-momen ketika semuanya terasa runtuh. Ketika harapan menghilang dan kita merasa terjebak dalam kegelapan yang seolah-olah tidak berujung. Jika saat ini kau merasa putus asa, aku ingin kau tahu bahwa perasaan itu valid. Tidak ada yang salah dengan merasa lelah, kecewa, atau bahkan kehilangan harapan. Setiap orang, tanpa terkecuali, pernah berada di titik terendah dalam hidup mereka. Yang membedakan mereka bukanlah apakah mereka pernah terjatuh, tetapi bagaimana mereka bangkit kembali. Mungkin saat ini kau merasa sendirian, merasa dunia tak berpihak padamu, atau merasa gagal dalam segala hal yang telah kau perjuangkan. Tapi dengarkan baik-baik, keputusasaan adalah perasaan, bukan kenyataan yang abadi. Keadaanmu saat ini tidak akan bertahan selamanya, dan kau lebih kuat daripada yang kau kira. Bagian 1. Memahami sumber keputusasaan. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana bangkit dari keputusasaan, penting untuk memahami apa yang menyebabkannya. Keputusasaan bisa berasal dari berbagai hal, dan mengenali sumbernya adalah langkah pertama untuk mengatasinya. 1. Kehilangan. Kehilangan seseorang yang kita cintai, baik karena kematian, perpisahan, atau pengkhianatan, bisa membuat kita merasa hampa dan kehilangan makna hidup. Kehilangan bisa sangat menyakitkan, terutama jika orang yang pergi memiliki peran besar dalam hidup kita. 2. Kegagalan. Tidak ada yang suka gagal, baik itu kegagalan dalam karir, hubungan, atau impian yang tidak tercapai. Kegagalan bisa membuat kita merasa tidak berharga. Namun, yang perlu kita sadari adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. 3. Tekanan hidup. Beban finansial, tanggung jawab keluarga, ekspektasi sosial, dan berbagai tekanan lainnya dapat membuat seseorang merasa terbebani hingga akhirnya menyerah. Jika dibiarkan, tekanan ini bisa mengarah pada stres berat dan bahkan depresi. 4. Kurangnya dukungan. Kadang, kita merasa putus asa karena merasa tidak memiliki siapa-siapa. Kesepian dan kurangnya dukungan emosional dapat membuat seseorang berpikir bahwa mereka tidak berharga atau tidak dicintai. 5. Rasa bersalah dan penyesalan. Beberapa orang merasa putus asa karena dihantui oleh kesalahan masa lalu. Rasa bersalah dan penyesalan bisa sangat menyakitkan jika kita tidak tahu bagaimana memaafkan diri sendiri. Jika salah satu dari hal di atas menjadi sumber keputusasaanmu, pahamilah bahwa itu adalah bagian dari hidup. Kau tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bagian 2. Mengubah perspektif terhadap keputusasaan. Setelah memahami sumber keputusasaanmu, langkah berikutnya adalah mengubah cara pandangmu terhadapnya. Keputusasaan bukanlah hukuman atau tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk bertumbuh dan berubah. 1. Melihat keputusasaan sebagai sebuah tantangan, bukan akhir. Hidup ini seperti buku. Jika satu bab terasa menyedihkan, bukan berarti seluruh cerita akan berakhir buruk. Bab berikutnya bisa saja lebih baik. Keputusasaan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. 2. Kesedihan itu sementara. Tidak ada perasaan yang abadi. Baik kebahagiaan maupun kesedihan datang dan pergi. Jika hari ini kau merasa hancur, percayalah bahwa suatu saat nanti kau akan menemukan kebahagiaan lagi. 3. Kegagalan adalah guru, bukan penghukum. Lihatlah orang-orang sukses di dunia ini. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak pernah gagal. Perbedaan mereka dengan orang-orang yang menyerah adalah mereka belajar dari kegagalan dan terus melangkah. 4. Perjalananmu berarti. Setiap manusia di dunia ini memiliki makna dan tujuan. Jika saat ini kau belum menemukannya, bukan berarti kau tidak berharga. Mungkin kau hanya perlu waktu untuk menemukannya. Bagian 3. Langkah-langkah untuk bangkit dari keputusasaan. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana caranya bangkit dari keputusasaan. Ini bukan proses instan, tapi jika kau melakukannya dengan tekad, kau akan melihat perubahan dalam hidupmu. 1. Akui perasaanmu. Jangan menyangkal perasaanmu. Jangan berpura-pura bahwa kau baik-baik saja jika sebenarnya tidak. Menyadari dan menerima bahwa kau sedang merasa putus asa adalah langkah pertama untuk bisa mengatasinya. 2. Beri diri waktu untuk berduka.
Jika keputusasaan berasal dari kehilangan atau kegagalan, izinkan dirimu merasakan kesedihan itu. Menahan kesedihan hanya akan memperpanjang penderitaan. Biarkan air matamu mengalir, jika itu bisa membuatmu merasa lebih lega. 3. Cari dukungan. Jangan berjuang sendirian. Bicaralah dengan seseorang yang kau percayai, teman, keluarga, atau bahkan profesional seperti psikolog. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuanmu. 4. Ubah pola pikir negatif. Saat merasa putus asa, kita cenderung berpikir bahwa semuanya buruk dan tidak ada jalan keluar. Cobalah untuk melawan pikiran negatif ini dengan mencari sisi positif dari setiap situasi, sekecil apapun itu. 5. Fokus pada hal-hal kecil yang bisa diperbaiki. Ketika semuanya terasa kacau, mulailah dari hal kecil. Jika kau merasa gagal dalam karir, mungkin kau bisa mulai dengan memperbaiki kebiasaan kerja. Jika kau merasa kesepian, cobalah untuk terhubung kembali dengan teman lama atau bergabung dengan komunitas baru. 6. Rawat dirimu sendiri. Jangan abaikan kesehatan fisik dan mentalmu. Makan dengan baik, cukup tidur, dan lakukan aktivitas fisik. Olahraga, meditasi, dan hobi bisa menjadi cara yang baik untuk mengalihkan pikiran dari keputusasaan. 7. Tetapkan tujuan kecil dan realistis. Jangan langsung memaksakan diri untuk mencapai hal besar. Mulailah dengan tujuan kecil yang bisa kau capai setiap hari. Keberhasilan kecil ini akan membangun kembali rasa percaya dirimu. 8. Temukan makna baru dalam hidup. Terkadang, keputusasaan muncul karena kita kehilangan makna dalam hidup. Cobalah untuk menemukan sesuatu yang bisa memberimu tujuan baru. Apakah itu membantu orang lain, mengejar passion yang dulu terlupakan, atau bahkan hanya menikmati momen-momen kecil dalam hidup. 9. Ingat bahwa hidup itu tidak bisa diprediksi. Apa yang terasa gelap hari ini bisa berubah dalam sekejap. Kau tidak pernah tahu kejutan baik apa yang menantimu di masa depan. Jangan biarkan keputusasaan hari ini menghancurkan kemungkinan bahagia yang bisa datang nanti. 10. Jangan takut untuk memulai lagi. Jika hidup memberimu pukulan keras, jangan takut untuk bangkit dan memulai kembali. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hidup dan menemukan kebahagiaan yang baru. Penutup, kau lebih kuat dari yang kau kira. Keputusasaan adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi itu bukanlah akhir. Kau mungkin merasa hancur hari ini, tetapi suatu saat nanti, kau akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa ini semua hanyalah fase yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan menyerah. Dunia masih memiliki banyak hal indah untukmu. Beri dirimu kesempatan untuk bangkit, untuk tersenyum lagi, dan untuk menemukan kebahagiaan yang layak kau dapatkan. Dan yang terpenting, ingatlah, kau tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli padamu. Bahkan ketika kau merasa tidak ada yang mengerti, bangkitlah, meski perlahan. Langkah kecil hari ini akan membawamu menuju hari yang lebih baik, ya.